Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Alfat Pangeran dari kelas 11C akan menjelaskan materi biologi bab 4 tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Hari ini saya akan menjelaskan subbab materinya yaitu makanan dan zat-zat makanan. Yang pertama kita pengertian makanan. Makanan yaitu bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur kimia yang dapat dicerna dan diserap sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Sebelum kita memakan makanan, kita harus menentukan syarat makanan yang baik dan menyehatkan untuk tubuh kita. Yang pertama, mudah dicerna. Yang kedua, higienis. Yang ketiga, mengandung zat gizi dengan jumlah yang cukup. Kandungan zat gizi yang jumlah yang cukup ini mencakup kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Yang keempat, mengandung kalori dengan jumlah yang cukup. Makanan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sumber energi. Kandungan makanan seperti zat gizi lemak, protein, dan karbohidrat dapat dioksidasi untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Yang kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Kandungan makanan seperti protein, mineral, dan air diperlukan untuk membentuk sel-sel baru. Yang ketiga, mengatur proses tubuh. Kandungan makanan seperti protein, mineral, air, dan vitamin digunakan untuk mengatur keseimbangan air, tekanan osmosis dalam sel, dan pengatur sel oksidasi. Yang keempat, pelindung tubuh. Berperan penting untuk melindungi tubuh dari lingkungan dan bibit penyakit. Zat-zat makanan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat, protein, dan lemak diperlukan dalam jumlah besar yang pertama makronutrien, sedangkan vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah kecil yaitu mikronutrien. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari senyawa yaitu karbon yang atomnya C, hidrogen dengan lambang atom H, dan oksigen dengan lambang atom O dengan rumus Cn H2n ON. Karbohidrat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu monosakarida, terdiri dari satu gugus gula yaitu glukosa dan fruktosa. Yang kedua disakarida terdiri dari gugus gula yaitu sukrosa dan laktosa. Yang ketiga polisakarida yang terdiri atas banyak gugus gula yaitu amilopektin dan amilipsa. Dalam karbohidrat yaitu terdapat gula yaitu ada beberapa sumber gula. Yang pertama glukosa. Glukosa terbuat dari pati dan dapat ditemukan pada sebagian buah-buahan. Yang kedua ada fruktosa, ditemukan dalam madu dan buah-buahan. Yang ketiga ada sukrosa, gula yang dihasilkan dari tanaman tebu, bit, serta sebagian buah dan sayur. Yang keempat ada laktosa, gula yang ditemukan di dalam susu. Yang kelima ada galaktosa, tidak terdapat secara alami, tapi dihasilkan melalui proses pencernaan laktosa. Yang keenam ada maltosa, ditemukan pada biji yang berkecambah dan terbentuk saat proses pembuahan bir. Yang ketujuh ada pati, karbohidrat yang disimpan di dalam yang disimpan dan dihasilkan oleh tanaman. Yang kedelapan ada glikogen, tersimpan pada hati dan otot hewan. Yang kesembilan ada selulosa, komponen dinding selulosa tumbuhan dan dikenal sebagai sumber serat. Karbohidrat, sifat dan manfaat glukosa. Seluruh gula larut dalam air dengan tingkat kelarutan yang rendah yang dimiliki oleh laktosa. Berdasarkan derajatnya, kemanisan fruktosa merupakan gula yang paling manis dan laktosa yang paling tidak manis. Ada beberapa manfaat gula. Yang pertama, sukrosa digunakan sebagai pemanis dan pengawet makanan. Glukosa dipakai pada sel tubuh membutuhkan sumber energi yang tinggi dan mudah larut. Glukosa tidak begitu manis jika dibandingkan dengan sukrosa. Fruktosa digunakan sebagai bahan pemanis bagi penderita diabetes mellitus. Ada beberapa fungsi karbohidrat. Yang pertama sumber energi. Sumber utama energi bagi tubuh yang disebagiankan diedarkan ke tubuh dalam bentuk glukosa dan disimpan dalam bentuk glikogen. Yang kedua ada pengatur metabolisme lemak, mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna yang akan menghasilkan badan keton. Yang ketiga ada menghemat protein. Yang keempat ada membantu mengeluarkan feses. Yang kedua dalam zat-zat makanan yaitu ada lemak atau lipid, berupa senyawa heterogen yang tersusun atas karbon C, hidrogen, dan oksigen. Lemak atau minyak terdiri dari gabungan gliserol dengan asam-asam lemak. Asam lemak dibagi di asam lemak jenuh yang terdapat pada daging-daging dan asam lemak tak jenuh yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Ikatan rangkap asam-asam lemak tak jenuh diubah menjadi proses hidrogenasi menjadi ikatan tunggal. Lemak terbagi dua yaitu lemak hewani yang berasal dari jenis hewan dan produk turunannya yaitu telur dan susu.
Yang kedua ada lemak nabati yang berasal dari berbagai jenis tumbuhan seperti minyak zaitun, minyak kelapa, sawit, dan minyak jagung. Fungsi lemak. Lemak memiliki beberapa fungsi, yaitu sumber energi yang lebih efektif dibandingkan karbohidrat dan protein, perlindungan bagi organ tubuh, penyekatan atau isolasi sehingga tubuh tidak kehilangan panas, berperan dalam perasaan kekenyangan, membentuk jaringan tubuh atau membran sel, penyedia vitamin larut lemak yang terdiri dari vitamin A, D, E, K, menghemat konversi protein menjadi sumber energi, sebagai pelumas dan membantu pengeluaran sistem pencernaan makanan, memberi kelezatan dan makanan. Yang ketiga ada protein, bagian terbesar tubuh sesudah air, sekitar 1/5 bagian tubuh. Dan diperkirakan sekitar 50% dari berat kering sel dalam jaringan tubuh seperti hati dan daging tersusun atas protein. Protein memiliki struktur yaitu tersusun atas atom karbon C, atas H dan nitro N dan O. Pada beberapa protein terdapat tambahan unsur seperti mineral, sulfur, dan fosfor. Yang kedua, merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Terdapat 20 jenis asam amino yang terdiri atas 9 asam amino esensial dan 11 asam amino tidak esensial. Sumber-sumber protein. Daging berwarna merah. Contoh daging sapi atau kambing dan kerbau. Ikan, daging unggas, telur, susu, dan keju. Kelompok kacang-kacangan dan sereal. Protein memiliki beberapa fungsi yaitu menghasilkan jaringan baru selama masa pertumbuhan dan proses penyembuhan dari cedera. Yang kedua, menggantikan protein yang hilang selama proses metabolisme dan penghausan yang normal. Yang ketiga, pembuatan protein baru dengan fungsi khusus misalnya enzim dan hormon. Yang keempat, sebagai sumber energi. Yang kelima, mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Yang keenam, memelihara kenetralan tubuh dengan cara bertindak sebagai buffer. Yang ketujuh, pembentukan antibodi untuk melawan infeksi bibit penyakit. Yang kedelapan, mengangkut zat-zat gizi dari dinding saluran pencernaan ke darah. Selanjutnya, yang keempat ada vitamin. Zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh pada makanan yang dikonsumsi. Kekurangan vitamin disebut avitaminosis. Vitamin berperan dalam koenzim dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh dan pertumbuhan. Kehilangan vitamin dapat dicegah dengan cara menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi, menggunakan air sedikit mungkin, penci masak saat ditutup, dan tidak menggunakan alkali saat memasak. Mengelompokkan vitamin. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air terdiri dari vitamin B kompleks, vitamin H, dan vitamin B. Vitamin yang larut dalam minyak atau lemak adalah vitamin A, vitamin E, vitamin D, dan K. Provitamin adalah senyawa organik yang tidak bersifat sebagai vitamin tetapi dapat diubah menjadi vitamin setelah dikonsumsi dalam tubuh. Contohnya vitamin A dengan prekursor karoten. Antivitamin adalah senyawa organik yang meniadakan kerja vitamin. Contoh sitrat yang bersifat sebagai antivitamin A. Yang kelima adalah mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan berperan dalam pemeliharaan tubuh pada tingkat sel. Penggunaan suplemen mineral tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan keracunan. Fungsinya itu pemeliharaan keseimbangan asam basa, menjaga keseimbangan ion-ion dalam jaringan tubuh, kofaktor, aktivitas enzim, komponen hormon dan enzim, dapat membantu transfer zat melalui membran sel. Mineral dibedakan menjadi mineral makro yang diperlukan dalam tubuh yaitu dalam jumlah banyak yaitu Na, Cl, K, dan Mg. Mineral mikro diperlukan di tubuh dalam jumlah sedikit yaitu Fe, zinc, dan Se. Sekian penjelasan dari saya tentang zat-zat makanan. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih Ustaz sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.